Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul ini masih ada kaitannya terhadap diri kamu. Judul yang ingin saya ambil, apakah masih ada orang di sekitaran kamu yang masih memiliki sifat iri atau dengki? Yang dimana iri dan dengki ini perihal dari keadaan orang tersebut. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini? Apakah kartu yang saya pegang ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut masih berasal dari kondisi perasaan kamu. Kenapa saya mengatakan masih berasal dari kondisi perasaan kamu sebelum saya mengarah terhadap judul yang saya katakan tadi? Saya rasa kondisi perasaan yang kamu bina di dalam situasi komitmen kamu itu hanya komitmen yang bersifat gairah saja. Gairah dalam arti apa? Orang yang kamu prioritaskan, orang yang kamu anggap bisa memberikan diri kamu suatu bentuk atau keadaan agar kamu bisa merasa tenang, ternyata realita yang terjadi, dia itu hanya terobsesi saja terhadap diri kamu. Kamunya saja yang memberikan suatu hayalan atau keinginan agar komitmen kamu itu mampu untuk memberikan diri kamu kebahagiaan. Di satu sisi, komitmen kamu hanya memaksa diri kamu untuk memberikan apa yang menjadi keinginan dia. Hanya memberikan apa yang menjadi ekspektasi dia. Hanya memberikan apa yang menjadi kemauan dia. Bukan dia yang memberikan apa yang menjadi keinginan kamu. Coba secara realita kamu tarik secara logika.
Kalau memang kondisi komitmen yang pernah kamu bina terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu sejalan dengan kondisi pemikiran kamu, kenapa posisi diri kamu yang saat ini merasa kecewa? Kenapa posisi di dalam energi kamu seperti ada sesuatu hal yang ingin kamu sampaikan melalui bentuk luka terhadap semesta agar semesta menyampaikan hal itu terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu? Berarti posisi diri kamu kan menjalankan komitmen bukan berdasarkan apa yang menjadi ekspektasi kamu. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu yang terdiri dari kata cawan. Cawan terdiri dari 7 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ketujuh cawan yang saya katakan tadi dan saya kaitkan dengan judul yang saya ucapkan tadi, saya rasa ini di sekitaran kamu, baik itu dari persahabatan kamu, baik itu dari dunia pekerjaan kamu, baik itu dari dunia bisnis kamu, baik itu dari ruang lingkup kamu, masih ada orang yang bersifat iri terhadap diri kamu. Masih ada orang yang memiliki karakter yang bersifat dengki terhadap diri kamu. Yang seakan-akan orang yang saya katakan ini seperti mencoba untuk menyeimbangkan apa yang menjadi penampilan kamu, di mana penampilan kamu itu seakan-akan harus diikuti oleh orang yang bersifat iri terhadap diri kamu. Seperti memiliki keinginan untuk mengendalikan kamu, seperti memiliki obsesi untuk bertingkah laku seperti diri kamu saat ini, wak geng. Luar biasa ya. Ternyata ruang lingkup kamu ini pun ruang lingkup yang membuat diri kamu merasa terbebani. Kamu yang menikmati perjalanan kehidupan kamu dengan apa yang sesuai dengan karakter kamu. Tetapi ketika kamu menikmati kondisi kehidupan kamu, seakan-akan apa yang kamu nikmati membuat orang merasa tidak terima dan sakit hati. Muncul kartu The Magician. The Magician yang dimana kartu ini selalu saya katakan sebagai kartu yang mengarah terhadap situasi perkataan pesulap. Pesulap dalam arti apa? Kalau saya kaitkan kartu ini membenarkan apa yang menjadi judul yang saya katakan tadi. Membenarkan dalam kategori apa? Masih ada ini orang yang selalu mencoba untuk membuat pergerakan energi kamu seperti pergerakan energi yang bersifat bingung. Masih ada orang yang mencoba untuk memberikan suatu keadaan agar keadaan kamu ini seperti tidak mendapatkan yang namanya perkembangan. Ya, ibaratnya saking irinya seseorang yang dimana seseorang ini masih berada di sekitaran kamu, saking irinya mencoba untuk mengeksperimen kamu, mengendalikan batin kamu dan mengendalikan kondisi pemikiran kamu serta menggiring opini perihal dari perkembangan kehidupan kamu. Muncul kartu The Emperor. Unsur api berlambangkan 3 zodiak Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Emperor ini pun seperti membenarkan apa yang menjadi judul yang saya katakan tadi. Membenarkan dalam arti apa? Orang yang iri, yang dengki terhadap diri kamu, ini sebenarnya seseorang ini masih ingin terikat dengan diri kamu. Terikat dalam arti apa? Agar kamu bisa memberikan kata maaf.
Ternyata ada alasannya, Wak Geng. Mungkin seseorang yang saya katakan yang iri sama kamu ini pernah bertengkar sama kamu, pernah meminta maaf terhadap diri kamu, tetapi karena diri kamu terlalu kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang saya katakan tadi, kamu sulit untuk memaafkan. Sulitnya diri kamu memaafkan seperti membuat seseorang yang iri terhadap diri kamu atau dengki terhadap diri kamu ini sepertinya memantau keadaan perkembangan kehidupan kamu. Memantau dalam arti apa? Merasa tersaingi, merasa terancam, merasa terbebani. Kalaupun kartu The Emperor ini saya katakan dari manusia yang meninggalkan diri kamu, bahwasannya kartu ini membenarkan diri dia masih ketergantungan terhadap diri kamu atau masih terobsesi terhadap diri kamu, itu saya benarkan, Wak Geng. Dia masih sangat kuat ini ketergantungan terhadap diri kamu. Dia masih sangat kuat ini kepo dengan kehidupan kamu. Muncul kartu Nine of Coin. Nine of Coin sama dengan Nine of Pentacles yang terdiri dari 9 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari ke-9 koin tersebut, ya satu koin yang saya tarik ini pun seperti membenarkan apa yang menjadi judul yang saya katakan tadi. Membenarkan dalam arti apa? Orang yang berada di sekitaran kamu yang saya katakan tadi masih bersifat iri atau dengki karena memang tidak mau melihat kondisi kamu ini jauh lebih beruntung, jauh lebih makmur, jauh lebih sejahtera. Kalau bisa perkembangan kehidupan kamu ini seperti perkembangan yang sesuai dengan keinginan dari seseorang atau orang yang iri atau dengki terhadap diri kamu, tetapi bersifat apa? Runtuh, buntu, dan tidak ada kesejahteraan. Saya hanya cukup mengatakan seseorang karena seseorang yang saya katakan ini bisa saja cakupannya luas. Bisa dari persahabatan kamu, bisa dari keluarga, bisa dari pekerjaan kamu atau hubungan bisnis kamu. Muncul kartu Ace of Cups, kartu cawan lagi yang keluar, tetapi kartu ini kalau seandainya saya menarik cawan tersebut, cawan yang saya tarik ini karena ada seseorang juga yang sensitif melihat kamu ini, Wak Geng. Judul yang saya katakan tadi itu saya benarkan kembali dengan kemunculan kartu Ace of Cups. Membenarkan karena memang orang yang di sekitaran kamu ini merasa iri atau sakit hati dengan perkembangan kamu, merasa sensitif, merasa seperti terkekang. Kenapa cepat perkembangan yang kamu lakukan? Muncul kartu The Star. Unsur udara berlambangkan 3 zodiak Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Star. Lagi-lagi kartu The Star ini pun membenarkan apa yang menjadi judul yang saya katakan. Kenapa? Karena seseorang yang bersifat iri atau dengki terhadap diri kamu sebenarnya ingin merasakan apa yang menjadi sisi keberuntungan kamu, ingin mengikuti atau ingin menikmati apa yang sedang kamu nikmati di dalam kehidupan kamu saat ini. Karena seseorang yang iri atau dengki terhadap diri kamu yang ada di sekitaran kamu, ini seperti beranggapan kenapa kehidupan kamu bisa kamu anggap sebagai kehidupan yang santai. Seperti mencari tahu cara diri kamu itu untuk mengatasi keadaan yang sedang kamu alami. Itu yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Yang pastinya kartu 6 kartu yang saya pegang ini berbicara dari sisi negatif, tetapi poinnya
seseorang yang saya katakan tadi, karena memang ingin diri kamu itu berbaur terhadap orang yang iri terhadap diri kamu, ingin diri kamu memberikan kata maaf terhadap orang yang iri terhadap diri kamu. Kemunculan kartu The Star sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kamu mengetahui apa isi dari kartu yang saya pegang ini. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.